Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral asatidzah al-kurama wa bil khusus akhina fillah walillah al-ustadz Faiz Al-Amri hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Amin. Para santri Santren Wadil Khairat ini di wilayah Cidokom. Saya alhamdulillah ini yang kesekian kali saya datang ke sini. Nah, ketiga kali mungkin. Tapi ya yang dulu pernah ngisi juga, sekarang juga insya Allah bisa berjumpa dengan kalian para santri. Pesantren yang cukup bagus, lokasinya bagus, ini cocok ya untuk uzlah. Uzlah itu menyendiri gitu ya. Jadi pesantren yang kalian di sini di atas gunung yang kalau pergi kemana-mana tidak mudah, ya, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ulama-ulama zaman dahulu kala itu kalau mencari ilmu ya cari tempat-tempat di antara mereka, ya, cari tempat-tempat yang sepi. Kalian sudah mendapatkan tempat yang sangat luar biasa, representatif untuk mencari ilmu, untuk tahfidzul Quran, untuk menghafalkan hadis, ya. Apa yang diajarkan di pesantren sini, ini betul-betul dikatakan representatif. Udaranya dingin, nyaman, situasinya juga tenang gitu ya. Beda dengan orang kota. Orang kota ini gangguannya banyak, orang kota. Ya memang ada ulama-ulama yang zaman dahulu kala lahir di kota, hidup di kota, besar di kota, ya, bermasyarakat di kota. Tapi banyak juga yang di kalangan para ulama itu yang ilmunya mendunia, tapi beliau-beliau itu bergeraknya mulai dari mencari ilmunya sampai menyampaikan ilmunya itu dari pelosok desa begitu. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu itu tatkala beliau menulis kitab yang fenomenal namanya Ihya Ulumuddin, itu bukan di keramaian, masih banyak ulama-ulama. Memang berbeda, uzlahnya itu berbeda ya. Uzlah yang ulama tersebut melawan kemungkaran terhadap pemerintah yang zalim di saat itu, kemudian ditangkap, dimasukkan penjara. Maka berapa banyak di antara orang-orang seperti itu justru ilmunya mendunia. Gitu ya, ilmunya mendunia. Tapi dari sekian banyak juga ada ulama-ulama yang hidup di kota, besar di kota, dakwah di kota, sampai mendunia juga gitu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu belajar di awal-awal itu di Mekah gitu. Setelah beliau sudah mulai memahami banyak ilmu dan beliau pergi dan berdakwah di Irak. Tapi Irak zaman tersebut kota kecil. Saya gambarkan begini, kota kecil itu ya kalau kita di Bogor ya kota Bogor. Bukan berarti tidak ramai, tapi kotanya kecil dibandingkan Jakarta. Gitu ya. Sedangkan di Mesir itu zaman tersebut kotanya sudah kota ramai. Kalau bandingannya Bogor itu dianggap Irak, maka Mesir itu seperti Jakarta gitu. Ramai itu ibu kota. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau berijtihad di kota kecil, kalau kita katakan di sini bandingannya di
Bogor begitu ya. Sehingga ada beberapa ijtihad beliau diantaranya itu ya, bahwa sholat Jumat itu harus dilakukan di suatu masjid yang di dalam satu korya satu masjid, satu korya satu desa. Kalau dalam fikih batasan korya atau desa itu apa? Yaitu di situ ada umdah. Umdah itu mungkin bisa dikatakan camat gitu atau kepala desa itu ya, umdah namanya. Dan ada kantor askar. Askar itu kepolisian. Sektor mana gitu ya, polsek. Kan ada kan? Polisi sektor ini. Polisi sektor apa Cidokom misalnya. Kan ada polsek. Itu namanya satu wilayah. Maka satu wilayah yang di situ ada pemerintahannya ya paling tidak kepala desa atau lurah ya, dan di situ ada kantor kepolisian, maka disitulah satu warganya harus sholat Jumat di satu masjid. Gitu. Ini fatwa beliau atau madhab beliau namanya madhab qadim. Qaul qadim, pendapat lama. Suatu saat beliau Imam Syafi'i itu pindah atau hijrah ke kota Mesir. Jadi ibarat orang mana ini? Orang Bogor pindah ke ibu kota Jakarta. Kita kan tetap Jakarta ibu kota kita kan ya. Saudara-saudara ikut mana? Di Kalimantan apa di Jakarta ibu kotanya? Jakarta ya. Sama dengan saya gitu kalau gitu. Saya tidak mau pindah soalnya. Saya minta ibu kotanya Jakarta saja. Kalau nanti ke Kalimantan ibu kotanya tidak bisa ketemu Ustaz Faiz nanti, nggak bisa ke sini jadi. Baik, saya lanjutkan. Tatkala Imam Syafi'i masuk di kota Mesir, gitu ya, beliau mendapatkan masyarakat ternyata lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, dan permasalahannya, problemnya lebih kompleks, lebih banyak juga. Nah, sehingga saat itu umat Islam mau melaksanakan sholat Jumat di satu tempat yang namanya Korea, itu masjidnya nggak cukup. Akhirnya terjadilah namanya ta'addudul Jumat. Misalnya di sini Di sini ada sholat Jumat ya. Terus di sebelah sana walaupun agak jauh tapi masih tetap satu wilayah. Itu. Di sini masjidnya gak muat. Makanya di sana bikin masjid lagi, gak muat juga, begitulah. Nah, melihat situasi demikian, Imam Syafi'i mengatakan ya, bukan mengatakan dalam tulisan gitu ya. Melihat ini bagaimana ya? Kalau kita larang gak sah, berarti sulit kita menyelesaikannya. Maka di dalam kitab-kitab dikatakan wasakata anhu Syafi'i. Itu. Jadi Imam Syafi'i melihat kota Mesir yang sudah besar, kotanya besar dengan problem yang bermacam-macam sehingga terjadi sholat Jumat yang ta'addud berbilang, artinya enggak satu fokus satu tempat satu masjid beberapa. Maka para ulama mengatakan wasakat anhu Syafi'i berarti Imam Syafi'i itu ridho terhadap ta'addudul Jumat yang berbilang tadi itu karena situasi tidak memungkinkan. Begitu ya. Namanya qaul jadid. Qaul apa? Qaul jadid. Nah, ternyata Imam Syafi'i gimana? Beliau yang berada di Mekah, belajar di Mekah, menimba ilmu di Mekah, begitu ya. Pernah juga di Madinah yang saat tersebut Mekah dan Madinah bisa dikatakan sentral, sudah menjadi sentral, terutama sentral umat Islam. Nah, kemudian beliau hijrah ke kota Irak yang di sana lebih besar lagi untuk menyampaikan ilmu yang beliau dapat. Tapi tatkala beliau kembali hijrah ke kota yang lebih besar, maka ada perubahan-perubahan pemikiran dan pemahaman atau ijtihad. Berarti Imam Syafi'i itu ya cenderung hidup di kota-kota. Jadilah Imam Syafi'i. Begitu ya. Nah, saya katakan di pondok sini luar biasa ini. Tapi yang paling penting tatkala mencari ilmu di tempat yang
apa ya, tenang, demikian ini luar biasa. Kalian harus betul-betul apa ya, konsentrasi. Nah, ilmu bisa didapatkan karena apa? Kalian, saya yakin di antara semuanya itu ada yang berasal dari kota, ya kan? Walaupun kota itu kota kecil di beberapa tempat kan begitu. Maka kalian juga akan bermasyarakat besok-besok di apa, masa depan kalian. Ada juga ini apa ya, riwayat dari kawan-kawan kita yang berangkat ke Hadramut. Hadramut ini tak kira hampir sama dengan di sini ya, bukan suatu tempat yang ramai, tempat untuk uzlah. Di beberapa tempat itu untuk uzlah, begitu. Di antaranya saya punya anak itu di Hauto sekarang, di Hauto. Nah, kapan hari itu minta dikirimi barang itu, minta. Saya bilang, gimana kalau Abi kirimin uang saja? Jawabannya, masalahnya bukan uang, saya tidak butuh uang. Uang itu ya ada, saya masih punya. Barang yang seperti itu nggak ada, karena ini desa. Sulit, nyarinya sulit. Terus HP pun ini sulit, kita hubungan itu sulit. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya berangkat ke Mekah tahun 1983. Mekah itu relatif masih tidak seperti sekarang ya, masih agak kuno. Terutama Madinah, itu masih zaman-zaman dahulu kala. Itu di rumah yang kita tempati, pondok kita tempati, itu awalnya AC cuma satu. Itu AC-nya cuma satu. Dan ini kalau musimnya musim panas, ya luar biasa panasnya. Kalau kita senderan di tembok ini aja, tembok kita sender itu panas. Begitu. Kalau musim dingin, dinginnya itu sampai 3 derajat. Saya pernah ngalami 3 derajat. Kalau pakai kaos kaki, itu seperti pakai sepatu, karena rangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kalau dibuka kayak sepatu berdiri. Nah itu tempatnya seperti apa? Nah, uzlah. Kita zaman itu uzlah. Karena apa? Apa-apa sulit. Ini sulit. Gitu. Mau telepon orang tua sulit. Zaman itu saya masih ingat zamannya koin, telepon koin. Nah, mungkin kalian ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi ada apa namanya? Telkom umum gitu ya. Apa itu namanya? Wartel, warung telepon gitu ya dulu. Nah, zaman dulu. Kalau di Google itu ada telepon zaman dahulu kala itu. Nah, ini pakai koin uang. Saya gambarkan karena kalian tidak hidup di Saudi, ya hidup di sini. Satu koin itu 100 rupiah ini, kan ada kan bulat-bulat 100 rupiah satu koinnya gitu. Jadi kalau kita punya uang 50.000 sudah banyak itu, cukupan banyak. Tapi masalahnya kita ini di luar negeri. Saya pernah bawa uang 50.000 lah kalau di sini ya, kepingin telepon pada orang tua, begitu. Saya tukarkan semua dengan uang koin 100-an, kan banyak, bawa kresek gitu. Sama kawan, tidak bisa sendirian. Jadi kawan yang bawa, terus kawan ini yang masukkan di tempatnya itu. Cepopet ini. Itu unik ya. Telepon itu begini, cuman begini. Assalamualaikum, dijawab sama abah saya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Lutfi? Alhamdulillah. Apa bagaimana kabarnya? Plek, nanti sudah habis uangnya. Itu aja. Jadi mondok dengar telepon hanya dengar suara orang tua. Isinya apa telepon nggak tahu, karena uang habis duluan. Itu waktu saya mondok tahun 1983. Kondisi seperti itu. Nah, ya ikhwan, yang terpenting adalah kita di mana saja kita mondok, belajar, kalau sungguh-sungguh, betul-betul kalian punya hafalan, kalian punya apa saja ya. Kalau saya sarankan, sekarang anak saya kan di Hadramut, sudah hampir selesai. Itu kan yang pelajarannya, oh ini kok sudah selesai semua, baca ini selesai, baca ini selesai, baca ini selesai. Saya bilang gini, nggak ada namanya belajar selesai, tidak ada. Coba, kan sudah hampir 4 tahun. Coba kamu waktu masuk pondok pertama kali belajar kitab apa? Coba kamu baca lagi, bilang gitu. Kalau kamu baca lagi, mungkin dari sekian pelajaran ada yang lupa. Kamu mumpung di pesantren bisa tanya sama gurunya, Pak Ustadz ini apa? Begitu. Apa yang pernah diajarkan dulu di awal, kalau 4 tahun berarti 4 tahun yang lampau itu ngaji apa, belajar apa, kan gitu. Ya, paham ya? Ternyata
kehabisan waktu sekarang. Kalau semula merasa ini pelajaran sudah hampir selesai, ini hatam, ini hatam, ini hatam. Begitu mengulangi lagi, ternyata namanya pelajaran yang lama-lama itu banyak yang lupa. Lah, ini kalau diulangi lagi, insya Allah akan menambah lekat pelajaran dari ustadz-ustadz itu yang lekat, dan ini manfaat. Demikianlah orang zaman dahulu itu kalau belajar, dalam namanya waktu-waktu belajar itu, gak cuma terus nambah, tapi yang lama gak dimutolaai, namanya murojaahnya itu harus ada. Nah, insya Allah, suatu saat tatkala kalian pulang dari pesantren, maka kalian bisa mengembangkan ilmu, ya, di mana saja kalian berada menjadi ustadz-ustadz, ya, paling enggak delegasi santri, begitu. Delegasi santri itu apa ya? Ada seorang sahabat namanya sahabat Mus'ab bin Umair, itu pemuda saat tersebut. Beliau mengaji pada Rasulullah itu usia belasan tahun. Wah, putranya orang kaya. Kalau berpakaian ini yang mahal-mahal tatkala belum masuk Islam, begitu. Sahabat Mus'ab bin Umair tatkala masuk Islam, ternyata subsidi dari orang tuanya, khususnya ibunya masih belum muslim, tidak ada Islam, makanya dicabut, tidak dikasih uang. Akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair ikut Rasulullah, ya seperti Sayyidina Abu Hurairah kalau di Madinah ikut di Ahlus Sufah, gitu ya, menjadi orang miskin, begitu. Tapi luar biasa, beliau ini belajar betul-betul sampai menjadi dutanya Nabi dalam dunia ilmu, begitu. Sahabat Mus'ab bin Umair itu pemuda zaman itu ya. Tapi kalau masuk di satu wilayah untuk mengislamkan daerah ini gitu, maka tatkala Sayyidina Mus'ab bin Umair datang ke situ, nego dengan pembesar-pembesar, dengan kepandaian dan kecakapan cara berbicara, akhirnya masyarakat ini tertarik, akhirnya masuk Islam sebelum didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru muridnya Rasulullah itu sudah banyak masuk Islam. Begitu ceritanya. Ini sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, kalian mestinya begitu. Jadi delegasi ilmu. Pergi kemana saja, saya pemegang ilmu. Gitu. Alhamdulillah yang saya kenal di sini ini yang jelas Ustadz kita Mukarram Ustadz Faiz Amri, ya, beliau juga alumni pesantren kan begitu ya. Nah, datang atau pulang dari pondok, akhirnya membangun pesantren sendiri ya di sini jadi pengasuh. Ini sebelah saya juga namanya Ustadz Ali Taifur. Nah, kalau Ustadz Faiz Amri ini adik kelas saya di Darut Tauhid, gitu ya Ustadz ya. Saya dulu mondok di Darut Tauhid sekitar tahun 80-an gitu ya, sebelum ke Mekah. Nah, kemudian kalau Ustadz Ali Taifur ini alumni di tempat saya, karena di Singosari tempat saya itu juga ada pondok pesantren Al-Quran, begitu. Alhamdulillah sekarang juga bikin pesantren, menjadi pengasuh di daerah mana Ustaz? Sentul ya. Nah, begitulah, pulang dari pesantren, akhirnya jadi tokoh-tokoh, jadi ustadz-ustadz, ya lama-lama masyarakat percaya, ya subhanallah, ada yang mendirikan sendiri pondok, ada yang diberi. Ustadz Ali Taifur termasuk yang diberi pondok, begitu. Jadi ada gedung besar diserahkan, ini antum yang ngelola, antum jadi kiainya, begitu. Ini namanya nasibnya bagus kan gitu. Dari mana? Ya dari kemampuan yang diambil dari pondok pesantren. Ya, nah gitu kalau sungguh-sungguh. Nah, orang kalau sudah demikian, ya hidupnya bakalan enak, diatur oleh Allah SWT, ya, kehidupannya akan dijamin oleh Allah SWT. Orang kalau bekerja nih di suatu pabrik, nah, kalau kadang-kadang pabriknya bangkrut kena PHK, ya. Tapi kalau kita kerjanya itu di PT, saya ini termasuk juga pegawai PT saya. Tahu enggak PT? Perusahaan Tuhan. Mana kantornya? Di masjid-masjid, mimbar-mimbar. PT, saya termasuk pegawai PT. Gitu saja, pegawai PT perusahaan Tuhan. Maksudnya milik Allah SWT. Allah menjamin. Subhanallah banyak hal. Mau berangkat, gak punya uang, mau datang ke sini kasih orang duit misalnya. Ada kadang-kadang pergi kemana belikan tiket. Siapa yang jamin? Kan masyarakat. Siapa yang menggerakkan hati masyarakat? Kan Allah SWT.
wa ta'ala. Begitulah kurang lebih kalau kita ini dalam kutip ya, tijaroh, bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk akhirat. Kenapa? Ya karena mondok kemudian menyampaikan ilmunya akhirnya oleh masyarakat diatur sedemikian rupa. Bahkan hari ini saya bisa sampai di tempat ini yang jauh ya. Ini dari Malang ke Jakarta, Jakarta ke Bogor kan gitu. Bogor ke Puncak. Wah, ini kan estafet. Kok bisa sampai di sini? Siapa yang ngatur? Betul ada yang ngantarkan, tapi siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak peduli gitu ya terhadap saya misalnya, saya bukan pegawai PT ya, PT Al-Ikhlas itu. PT apa? Al-Ikhlas. Belum tentu sore ini saya sampai di sini. Nah, kalau tidak punya duit mau gimana? Ya kan? Tapi Allah yang mengatur sedemikian rupa sampai bisa berjumpa dengan kalian semua. Mudah-mudahan motivasi ini bisa kalian jadikan keyakinan ya. Oh, ada contohnya. Saya ini ya ikhwan, kalau sekolah formal saya ini cuman S2 saya, SD SMP. Alhamdulillah. Murid saya yang jadi dokter sudah banyak. Saya memberi kuliah di universitas pun beberapa kali. Dan yang hadir pun ada yang profesor. Padahal mereka ini kuliahnya ya sudah sampai profesor, ya kuliahnya kan berarti lama kan gitu. Saya cuman 2 kali sekolah SD dan SMP, karena itu titel saya H. Lutfi Basori S2 sih. Apa S2? SD SMP. Gak usah khawatir, yang penting punya kemampuan. Dari dirinya sendiri ada kemampuan, alhamdulillah. Dari mana? Mulai senang baca, belajar sungguh-sungguh, ya begitu. Ya boleh bercanda, boleh di pondok, boleh. Tapi kalau selama di pondok bercanda saja, pulang nanti jadi komedian nanti. Ya. Tapi kalau di pondok itu ya serius, bercanda boleh, tapi betul-betul benar-benar belajarnya itu benar-benar, maka jadi rujukan umat. Kalau jadi rujukan umat, tarik sana tarik sini dan segala macam, ya Allah yang mengatur semuanya. Ya ikhwan, yang terakhir alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah gitu ya. Saya ini sampai hari ini masih tercatat ya sebagai anggota MUI di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Cuma saya nggak aktif gitu. Saya 2 periode menjabat. Ini yang ketiga saya mudah tidak aktif, lebih senang di masyarakat. Di Nahdlatul Ulama pun saya di kampung sana juga sebagai wakil Rais Surya Nahdlatul Ulama 2 periode juga. Padahal saya cuman S2 sekolah saya. Ya, apa tadi? SD, SMP. Saya juga masih ada pengajian-pengajian saya di Malaysia. Saya punya jadwal juga di Malaysia. Kan di Malaysia juga di beberapa tempat, kadang di kampus, kadang di masyarakat seperti itu. Sampai ke Malaysia. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini ya alhamdulillah keliling saya. Keliling di beberapa wilayah-wilayah kayak Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu ya. Riau, Kepri, Kepulauan Riau juga sering kita datang ke sana. Ya cuman berbekal S2. Wah, bukan S2 SD SMP-nya itu, tapi barokahnya pesantren, barokahnya ilmu agama. Saya kalau hitung-hitungan matematika sudah lupa. Kalau ada yang hitung-hitungan gini bagi-bagi lupa. Saya dulu waktu sekolah itu suka kimia, saya suka, tapi lupa semuanya. Yang paling barokah cuma bahasa Indonesia. Lainnya sudah lupa pelajaran sekolahan. Ya. Kenapa? Ya karena orang Indonesia tiap hari bicara bahasa Indonesia, jadi nggak lupa-lupa, gitu ya. Tapi yang lain-lain, ilmu-ilmu yang lain itu sudah hilang. Saya tadi bilang, subhanallah, tadi cita-cita, Ustadz, antum katanya juga SD SMP itu. Kalau saya ini SD SMP, ijazah saya hilang sudah. Kemarin saya cari ada fotokopi, ada ijazah. Saya cari aslinya hilang. Kemana ini gitu? Akhirnya saya cari nggak ketemu, saya bilang nggak apa-apa lah, nggak dibawa mati aja kan gitu ya. Masa kalau kita mati tanya sama malaikat, mana ijazahnya? Ya enggak. Bukan berarti saya anti sekolah Anda, tapi itulah yang saya lakukan di masyarakat. Ya,
Ya, mudah-mudahan ini motivasi buat kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.